Teh yang tumpah. Susi pergi belajar untuk persiapan ujian di kedai kopi. Dia memesan teh susu dan duduk. 10 menit kemudian, dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali, laptopnya tidak mau menyala dan cangkir tehnya kosong. Ada seseorang yang telah menumpahkan teh ke komputernya dan membersihkannya. Dia memanggil manajer, menceritakan apa yang terjadi, dan mereka mendapati 3 tersangka. Barista mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak memperhatikan sekeliling. Supervisor mengatakan dia menyesal karena komputer Susi ketumpahan teh susu dan dia bisa membantu mengecek apakah asuransi akan menanggung biayanya. Kepala barista mengatakan dia turut bersedih karena laptop Susi ketumpahan teh susu dan dia akan membuatkan Susi 1 cangkir lagi sementara mereka menunggu polisi datang. Segera saja manajer kedai kopi tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah si supervisor. Dia tidak mungkin tahu bahwa ada susu di dalam tehnya karena sudah dibersihkan. Seharusnya, satu-satunya orang yang mengingat pesanan itu adalah orang yang menyiapkannya. Ponsel yang hilang. Kita ada di kedai kopi lagi. Kali ini, Rio tak sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja saat dia pergi. Tapi, begitu dia sadar dan kembali, ponselnya hilang. Dia melihat seorang pria berlari keluar pintu dan mengejarnya. Ketika berhasil menangkapnya, Rio bertanya, "Gadget saya hilang, apa kamu mengambilnya secara tidak sengaja?" Pria itu menjawab, "Saya sama sekali tidak tahu di mana ponsel Anda. Saya cuma beli kopi, Pak." Rio pun segera menelpon polisi. "Mengapa?" Rio hanya memberitahu bahwa dia kehilangan gadget. Gadget bisa apa saja kan? Dari jam tangan pintar hingga kamera atau yang lainnya. Pria itu tidak mungkin tahu Rio kehilangan ponsel kecuali dia yang mengambilnya. Kemana perginya si pembuat kue? The Cupcakes Den adalah toko kue lokal yang menjadi terkenal karena kelezatan cupcake-nya. Duh, jadi lapar. Pada Senin pagi, kepala pembuat kue menghilang dan toko kue ini jadi tidak bisa mengantarkan pesanan 200 cupcake untuk sebuah pesta ulang tahun. Pemiliknya menelpon polisi dan mereka menahan 3 tersangka. Pembantu toko mengatakan dia pergi untuk membeli frosting, tapi ketika dia kembali, kepala pembuat kue sudah menghilang. Pelayan mengatakan dia membersihkan toko yang berantakan setelah membuat 200 cupcake. Manajer mengaku dia sedang bertemu dengan pemasok baru untuk mendapatkan persediaan dendeng di toko kue ini. Polisi tahu siapa yang berbohong. Bisakah kamu menebaknya? Manajernya, siapa juga yang butuh dendeng di toko cupcake? Jawab pertanyaan terakhir dengan benar. Adam ikut serta dalam acara permainan asa otak di TV dan dia punya 1 pertanyaan terakhir untuk dijawab sebelum memenangkan uang 500 juta rupiah. Dia lelah dan memutuskan untuk menelpon sahabatnya Lukas untuk membantunya. Pembawa acara bertanya, jika Anda dapat menyusun ulang huruf dalam kata ini, A, I, S, F, K, I, P, kata tersebut akan menunjukkan apa? A. Sebuah negara, B. Sebuah kota, C. Sebuah gunung tinggi, atau D. Sebuah samudra. Lukas menjawab dengan benar. Apa kamu juga bisa? Samudra. Jika hurufnya disusun ulang, kata yang terbentuk adalah Pasifik. Di mana dia bersembunyi? Suatu pagi, Martin menghilang dan keluarganya pun menelpon polisi. Petugas mencari kemana-mana dan menginterogasi 15 orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berbohong. Putranya Jake menemukan surat dari ayahnya yang berbunyi, "Jika kamu menyayangiku, kamu akan menemukanku." Jake pergi ke kantor ayahnya untuk mencari petunjuk. Dia melihat sekeliling ruangan dan langsung tahu di mana ayahnya bersembunyi. Bisakah kamu menebaknya? Di dinding, ada foto rumah peristirahatan ayahnya yang dilingkari dengan spidol. Seharusnya ayahnya ada di sana. Tersesat di gua bawah air. Sarah baru saja mendapatkan sertifikatnya sebagai penyelam gua bawah air.
Dia memutuskan untuk menghabiskan sorenya menyusuri beberapa gua bawah laut yang berbahaya. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, dia tersesat. Dia tidak punya cukup waktu untuk mencari jalan pulang dan terus menyelam semakin jauh. Saat itulah dia menemukan 3 buah celah. Di celah pertama ada 45 ekor piranha lapar. Di celah kedua ada hiu putih besar. Dan di celah yang terakhir ada ubur-ubur kotak raksasa. Manakah celah yang paling aman? Yang pertama, piranha adalah ikan air tawar. Mereka tidak bisa bertahan hidup di air asin. Mobil van. Susan sedang menyiram tanaman di halamannya ketika dia melihat 3 orang berpakaian hitam membawa perangkat elektronik dari rumah tetangganya. Susan bertanya apa yang mereka lakukan, dan mereka mengatakan bahwa mereka dari perusahaan angkut untuk pindahan. Susan langsung menelpon polisi. Kenapa? Mobil van ini tidak punya plat nomor dan para petugas pemindah barang biasanya tidak hanya membawa peralatan elektronik, tapi semua perabotan. Casey menang tiket perjalanan ke sebuah resor mewah di Maladewa. Dia pergi ke sana menaiki kapal bersama 3 tamu hotel lainnya. Salah satu orang ini miliarder gadungan. Bisa tebak yang mana? Pria ini mencuri peralatan makan dari atas buffet dan menaruhnya di dalam tasnya. Kalau beneran kaya, buat apa dia mencurinya ya? Ngomongin soal penyusup, salah satu awak kapal ini nggak seharusnya ada di sini. Bisa tebak yang mana orangnya? Pelayan ini menyembunyikan lencana polisi di bawah rangkaian bunganya. Jadi, dia mungkin sedang dalam penyamaran. Akhirnya Casey tiba di darat. 3 orang porter menawarkan untuk membawakan kopernya. Kamu bisa membantu dia memilih orang yang tepat? Pria pertama adalah seorang buronan. Lihat poster di dermaga ini. Pria kedua adalah hantu. Dia terlalu transparan untuk ukuran manusia. Karena itu Casey sebaiknya memilih pria ketiga. Manajer hotel menawari Casey 3 pilihan kamar. Kamar di lantai 8 dengan pemandangan laut yang indah, apartemen mewah di lantai 2 dengan pemandangan taman, atau bungalow autentik yang terpisah di tepi pantai. Mana yang akan kamu pilih? Pilihan pertama nggak ada karena hotel ini cuma terdiri dari 5 lantai. Dan bungalow ini nggak dilengkapi AC atau kipas angin, jadi Casey harus milih opsi kedua. Di pantai, Casey bertemu dengan gadis kembar 3, Sienna, Gemma, dan Emma. Emma meminjam uang $20 dari Casey. Keesokan paginya, Casey bertemu salah satu dari si kembar 3 di lobi. Tapi mereka sangat mirip, sampai-sampai Casey nggak bisa membedakannya. Kita tahu pasti bahwa Sienna selalu berkata jujur, sementara Gemma dan Emma selalu berbohong. Apa pertanyaan yang terdiri dari 3 kata yang harus diberikan Casey supaya uangnya bisa kembali? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu Gemma? Sienna yang selalu berkata jujur akan menjawab bukan. Gemma yang selalu berbohong juga akan menjawab bukan. Sedangkan Emma akan menjawab iya karena dia pembohong. Jadi kalau jawabannya ya, Casey bisa menagih uangnya. Dan kalau jawabannya bukan, Casey bisa meminta Sienna atau Gemma untuk mengingatkan Emma soal utangnya. Usai sarapan, Casey pergi menyelam. Dia melihat banyak ikan badut yang serupa di bawah air. Tapi salah satu dari mereka nggak seharusnya ada di sini. Bisakah kamu menemukan ikan yang berbeda sendiri? Yang ini.
Casey menemukan peti harta karun di bawah air, tapi petinya digembok. Bisakah kamu membantunya memecahkan kunci kombinasinya? Ada 3 penyu yang dilukis di peti harta karun. Setiap penyu punya sejumlah cincin pada cangkangnya. Itu adalah petunjuk kalau kita hitung cincin-cincin itu, kodenya akan terpecahkan. 8, 4, 5. Casey membuka peti harta karun dan menemukan kalung mutiara. Dia pergi ke pasar perhiasan lokal dengan harapan bisa menjual kalung itu. John bilang, "Perhiasan ini nggak begitu berharga, tapi aku bisa menawarkan $50 untuk satu mutiara." Noah bilang, "Sampah, mutiara ini palsu, $5, itu penawaran terakhirku." Dan Mia bilang, "Nona, kita bisa menjualnya di pelelangan. Orang-orang kaya bersedia bayar ratusan dolar untuk kalung ini. Aku bisa jadi agenmu dan meminta 15% dari keuntunganmu. Bagaimana menurutmu?" Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisa tebak yang mana? Noah menggunakan kartu pegawai orang lain, artinya dia sudah mencuri identitas orang lain. Casey ingin membeli baju renang baru, dia masuk ke kamar pas dan melihat 3 pasang kaki ini. Bisakah kamu menebak siapa yang bokeh? Ketiga wanita ini memakai sandal yang relatif baru, tapi coba kita lihat kuku kaki mereka deh. Wanita pertama memiliki kuku kaki yang baru dicat, kuku wanita kedua tidak diberi cat kuku, tapi mungkin dia lebih suka terlihat alami. Dan cat kuku wanita ketiga sudah terkelupas, jadi dialah yang bokeh. Di lobi hotel, Casey bertemu 2 teman sekamarnya, Tina dan Jeff. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana hanya dengan melihat foto ini? Tina adalah manusia serigala, ada borgol di kakinya. Casey pergi ke pantai untuk berjemur, ada vampir di salah satu kursi santai. Kamu bisa tahu di mana dia? Tumpukan abu di sebelah kanan ini tadinya adalah vampir. Saatnya menuju kamar untuk tidur. Tapi, lift yang kamu masuki ternyata jebakan dan membawamu ke basement hotel. Lalu, 3 pintu muncul di depanmu. Pintu pertama menuju hutan hujan Amazon yang dihuni anakonda hijau, belut listrik, dan katak beracun. Pintu kedua menuju arus lingkar Antartika, arus terdahsyat dan terkuat di dunia. Pintu ketiga menuju puncak Gunung Mauna Kea di Hawaii, gunung berapi terbesar dan tertinggi di dunia kalau diukur dari bawah permukaan laut. Cuma 1 pintu yang akan menyelamatkanmu. Nah, pintu yang mana? Waktumu 6 detik. Pilih pintu ketiga. Mauna Kea adalah gunung berapi tidur dan sudah tidak meletus sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi kamu aman. Kamu sudah keluar dari gua gelap itu. Saatnya beristirahat di kamarmu. Begitu kamu masuk kamar, lampunya mati dan terdengar jeruji besi dijatuhkan ke lantai dan jalinan rantai besar digerakkan. Dengan bantuan tanganmu, kamu mencoba bergerak, lalu mendeteksi kumpulan titik di atas permukaan kayu. Kamu merabanya, huruf Braille yang bunyinya. Salah satu dari 3 jamur ajaib di atas meja ini akan membantumu keluar dari tempat ini. Pilih dengan bijak, atau kamu akan terperangkap di ruangan gelap ini selamanya. Jamur di sebelah kiri akan membuatku super kuat dan cepat sembuh dari luka. Jamur yang di tengah akan menyalakan listrik kembali dan kamu akan bisa melihat lagi. Yang sebelah kanan akan membuatmu bisa hilang. Waktumu 5 detik untuk memilih jamur yang tepat. Menyalakan lampu tidak akan meloloskanmu dari situ. Bisa menghilang bukan berarti tidak akan membentur tembok, kan? Pilihan terbaiknya yaitu jamur penyembuh yang super kuat.
kamu bisa memukul dinding dan jeruji itu sampai bisa menjebolnya. Keesokan harinya, kamu berjalan menuju mobilmu di parkiran. Tapi kok mobilmu terkunci? Di pintu samping terdapat gembok dengan kombinasi 3 angka. Di sisi gembok tertulis petunjuk ABC sama dengan 123. Di lantai ada secari kertas bertuliskan BAD. Pakai petunjuk itu untuk mendapatkan kode kombinasinya. Waktumu 4 detik. Kodenya 214. B merupakan huruf kedua, A huruf pertama, dan D huruf keempat. Nah, setelah pintu mobilmu terbuka, kamu pergi ke mall. Di sana, kamu memasuki toko perhiasan. Ternyata, toko itu punya lorong misterius menuju ke ruangan yang dipenuhi dengan koin emas, berlian, dan logam mulia lain. Saat si pemilik toko melihatmu, dia menjebakmu di suatu ruangan, lalu mengurungmu. Toko macam apa ini? Dia bilang, kamu cuma bisa bertahan di ruangan gelap itu dengan satu cara, makan kue muffin. Kalau salah pilih, kamu tak akan berhasil lolos. Tapi kalau pilihanmu benar, kamu bisa bebas. Kue muffin pertama mengubahmu jadi lumut. Yang kedua akan mengubahmu jadi luwak. Kue muffin ketiga akan mengubahmu jadi ular. 3 detikmu dimulai dari sekarang. Lumut tidak bisa bertahan lama tanpa sinar matahari dan ular perlu sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Jawaban yang benar adalah muffin yang mengubahmu jadi luwak. Hewan ini bisa lama terjaga dalam gelap. Sang wali kota mengundangmu ke kantornya. Meski kamu sudah berubah jadi luwak, dia tetap sopan kok. Dia mengatakan ada hal misterius yang terjadi di salah satu restoran kota. Semua yang ada di restoran itu telah berubah jadi zombie. Di barnya cuma tersisa satu yang masih berwujud manusia, dan kamu harus menyelamatkannya, tapi kamu harus mengenalinya dulu. Kamu diberi foto bergambar 3 orang, cuma satu yang berwujud manusia. Bisa kamu tebak yang mana? Waktumu 3 detik. Wanita di sebelah kanan. Sepertinya noda merah di bajunya berasal dari hotdog yang dia pegang. Wanita yang di sebelah kiri, telinganya cuil. Kemudian sang wali kota membawamu ke sekolah lokal. Capseknya perlu mencari siswa yang berhak untuk pergi ke camp ruang angkasa saat liburan mendatang. Dia memilih semua siswa yang punya nilai A di buku rapornya, lalu memberi sebiji tanaman ke mereka. Dia bilang, siswa yang bisa menumbuhkan pohon tertinggi akan memenangkan hadiah ini. Tapi kalian tidak boleh curang. Semua siswa itu kembali menghadap Capsek sambil membawa pot besar berisi tanaman kacang yang berbuah lebat. Cuma ada siswa perempuan yang memegang pot berisi tanah saja. Setelah melihat pot itu, Capsek memberikan hadiah kepada anak itu. Kenapa? Waktumu 3 detik. Bu guru telah memberi mereka bibit yang sudah direbus, jadi tidak mungkin tumbuh kecuali mereka curang. Dan mereka semua dapat nilai A ya. Hebat dong. Amanda sedang melewati taman yang sepi dan seseorang memukul kepalanya. Saat siuman, tasnya bersama dengan ponsel, uang, dan surat-surat pentingnya hilang. Tidak ada orang di sekitar sana kecuali seorang wanita tua. Amanda pun bergegas ke arahnya, menjelaskan situasinya, dan memintanya menelpon polisi. Wanita tua itu memintanya untuk tidak khawatir dan mulai menekan 112 di ponselnya. Setelah berbicara sebentar, wanita itu berkata, "Mereka akan tiba di sini sebentar lagi." Begitu Amanda mendengar kata-kata ini, dia langsung lari. Kenapa? Amanda melihat tidak ada sinyal di ponsel wanita itu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menelpon polisi? Wanita tua ini mencurigakan. Kencan. Betty sedang girang sekali setelah 2 pria mengajaknya berkencan. Tapi dia merasa tidak bisa memberikan harapan kepada mereka berdua. Dia harus memilih salah satu. Betty menyukai Stephen sejak lama. Dia dari keluarga yang kaya, tampan, dan pintar. Betty selalu berharap setahun penuh ini agar bisa punya hubungan spesial dengannya. John juga orang yang baik. Betty tahu betul John orangnya ramah dan lucu. Gadis itu bingung, pria mana yang harus dia pilih? Bisa bantu dia? Betty harus memilih John.
Stephen tidak serius terhadapnya. Ada bekas lipstik di lehernya tuh yang ditinggal oleh Steffi. Jadi, John lebih tepat untuknya. Kode yang aneh. Teman-teman Brian mengundangnya untuk menghabiskan liburan semester di Eropa bersama-sama. Sayangnya, nilai rapot Brian banyak yang merah. Untuk menghukumnya, ayah Brian mengambil paspornya dan menguncinya di brankas. Satu-satunya cara Brian untuk mendapatkan dokumennya dan bisa ikut ke Eropa adalah dengan membuka kode brankas. Ya, setidaknya kita tidak menyarankan dia membuka kunci jawaban, kan? Saat menyelinap ke ruang baca ayahnya, Brian melihat selembar kertas menempel di brankas. Ada 3 gambar di sana, mawar, pelangi, kucing kaliko, dan pisang. Brian berpikir sejenak, lalu memutar 4 angka. Kode itu benar, dan brankasnya terbuka. Nomor apa yang dia masukkan? "2731". Tiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Suami yang cemas. Seorang pria menelpon polisi, dia berbicara dengan terbata-bata. Istriku, dia kecelakaan mobil." Saat polisi tiba, wanita itu sudah dilarikan ke rumah sakit. Para detektif menemukan wanita itu menabrak pohon tepat di sebelah rumahnya. Mobil itu sudah tidak bisa diperbaiki. Salah satu petugas polisi memeriksa mobil itu dan melihat tas wanita itu. Di dalamnya, dia menemukan SIM dan kunci mobil, sejumlah uang, serta kartu ATM, buku catatan, juga paspornya. Setelah itu, sang suami langsung ditangkap. Kenapa? Bagaimana mungkin kunci mobil wanita itu berada di dalam tasnya jika dia yang mengemudi? Pertanyaan bagus. Cari si pencuri. Detektif Lawrence sedang berjalan di sepanjang jalan saat dia mendengar seseorang berteriak. Dia bergegas ke sana dan melihat seorang remaja sedang menangis. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Aku sedang mengobrol dengan temanku, dan tiba-tiba seseorang menjamret ponselku dan memukulku sampai jatuh. Saat sudah agak sadar, tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi aku melihat pintu kafe itu menutup." Detektif itu memasuki kafe yang dimaksud gadis itu dan melihat ke sekitar. Ada 5 orang di dalam. Dari penampilan mereka, semuanya tampak baik. Bisakah kamu mencari tahu siapa penjahatnya? Pelakunya adalah pria di dekat mesin kopi. Minumannya masih beruap, artinya dia baru saja membelinya. Kejahatan di dekat rumah. Suatu hari, Pak Martin menelpon polisi. Mobilnya dicuri tepat di jalan di depan rumahnya. Detektif itu menginterogasi 3 tersangka. Eric, seorang remaja yang tinggal di sebelah, mengatakan dia baru pulang sekolah dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Amy, seorang seniman muda yang menyewa rumah di seberang jalan, berkata dia terlalu asyik mengerjakan karya terbarunya sampai tidak memperhatikan keadaan di luar. Tapi Pak Brandon, seorang sesepuh yang rumahnya di sebelah rumah Amy, menuduh Eric yang mencuri mobil itu. Pak Brandon sedang sarapan saat melihat remaja itu masuk ke dalam mobil Pak Martin dan membawanya pergi. Anehnya, setelah ucapannya tadi, sang polisi malah menangkap pria tua itu. Kenapa? Pemandangan yang bisa Pak Brandon lihat lewat jendelanya saat sarapan pagi adalah pagar bata tingginya. Putus asa meminta bantuan. Kenneth, seorang petugas polisi muda, sedang berjalan di sore hari dengan bangga mengenakan seragam barunya. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berlari ke arahnya. "Tolong!" teriaknya. "Aku dijamret!" Setelah Kenneth menenangkannya, gadis itu menceritakan kisahnya dengan detail. "Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kampus, lalu seorang pria berlari ke arahku. Dia memukul mataku, lalu mengambil semua perhiasan dan uangku." Brankas terbuka. Justin melihat folder berisi kasus yang harus dia pecahkan selanjutnya. Pak Wawan, seorang pengusaha kaya, menghilang dari kamar tidurnya, tapi dia berhasil meninggalkan pesan. Tulisnya, pertama Juli, ke-4 Maret, pertama November, ke-8 Februari. Polisi menginterogasi orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu.
Jenny, istri Pak Wawan, berkata, "Aku kaget, suamiku padahal selalu waspada. Sayangnya, aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang menginap di rumah orang tuaku." Lutfi, sekretaris Pak Wawan, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk bosnya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Sementara Rosa, putri Pak Wawan, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami nggak keluar dari kamarku." Kasusnya masih belum terpecahkan. Bisakah Justin memecahkannya? Orang di balik hilangnya Pak Wawan adalah istrinya. Pertama Juli, berarti huruf J. Keempat Maret, E. Pertama November, N. Dan kedelapan Februari, I. Jika disatukan, hasilnya Jenny. Keesokan harinya, Justin menginterogasi Mary, tersangka dalam kasus penyelundupan yang rumit. Gadis itu menolak bicara. Suatu ketika, dia berteriak, "Sekarang, aku akan mencelupkan ponselku ke cangkir berisi kopi ini, dan kebenarannya tidak akan pernah terungkap." Tapi Justin sama sekali tidak takut terhadap ancamannya. Kenapa? Cangkir itu cuma diisi biji kopi. Ponsel itu tidak akan rusak olehnya. Seorang pembersih sepatu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi tempat Justin bekerja. Pria itu berkata dia adalah orang yang jujur. Dia membersihkan sepatu orang secara gratis. Pelanggannya pun membayar dia seikhlasnya. Tapi Justin segera menyadari trik apa yang digunakan pembersih sepatu itu. Pria itu membersihkan satu sepatu secara gratis. Tidak ada yang mau terlihat tidak rapi hanya dengan satu sepatu bersih. Dan membayar dia untuk membersihkan sepatu satunya. Suatu hari, bos Justin menelepon istrinya dan bilang akan sampai di rumah pada pukul 8. Mereka tidak punya rencana apapun untuk malam itu. Sang suami tiba di rumah hampir tepat waktu, pukul 8:05. Tapi istrinya sangat marah. Si bos bingung. Saat datang ke kantor keesokan harinya, dia meminta Justin menjelaskan kepadanya kenapa istrinya begitu marah. Justin memberitahu atasannya, istri bapak mengira bapak pulang pukul 8 malam, tapi bapak tiba pukul 8 pagi. Justin dikirim untuk berpatroli di jalanan. Saat berjalan, dia melihat situasi yang aneh. Seorang pria keluar dari sebuah rumah dengan membawa seember air, berteriak, dan menuangkan air ini ke trotoar. Justin butuh waktu sejenak untuk mencari tahu kenapa pria itu melakukannya. Pria itu berencana mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya telah dicuri. Suatu hari, bank dirampok. Polisi menduga salah satu satpam bank membantu para penjahat, dan Justin harus memeriksa mereka bertiga. Satpam pertama mengatakan dia mendengar orang berteriak dan bergegas ke sana, tapi saat dia tiba, para penjahat sudah pergi. Petugas keamanan kedua menjelaskan dia meminum secangkir kopi pada saat itu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Sementara penjaga ketiga berkata dia mengejar para pencuri tapi harus mengikat tali sepatunya. Tanpa pikir panjang, dia berjongkok di dekat pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, para penjahat itu sudah pergi. Justin segera tahu satpam mana yang bersalah. Kalau kamu? Pelakunya adalah satpam ketiga. Semua pintu darurat terbuka keluar untuk alasan keamanan. Tersangka Justin berikutnya adalah seorang wanita muda. Dia belum bertemu wanita itu, tapi punya fotonya. Saat sedang melihat foto ini, Justin merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian, tiba-tiba dia sadar. Apa yang Justin sadari?
Wanita itu berada di dalam rumah, tapi pintunya ditutup dari luar. Bagaimana dia masuk dan keluar rumah lewat jendela lantai 2? Sepertinya tidak. Namun, pria dengan teka-teki tadi muncul lagi dan kamu harus memecahkan teka-teki lainnya. Paling tidak, sekarang kamu punya 2 otak dibanding 1. Iya kan? Siap? Bebek apa yang jalannya ke kiri terus? Kamu dan saudarimu menjawab bersamaan. Bebek dikunci stang. Pria itu tersenyum lagi dan membiarkan kalian pergi. Sekarang, kalian harus menemukan pintu keluar, tapi kalian tidak tahu harus pergi kemana. Kalian asal berbelok, tapi malah tersesat dalam labirin gedung tersebut. Setelah setengah jam berputar-putar, kamu menyadari kalau kalian hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kalian tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, dari setiap lorong di depanmu, muncul seorang pria. Masing-masing berkata kalau dia juga diculik, tapi berhasil melarikan diri dan akan menunjukkan jalan keluar. Salah satu dari mereka berkata jujur, sementara 2 lainnya adalah penjaga dan akan membawa kalian kembali ke penculiknya. Siapa yang harus kalian percaya? Kamu menyadari kalau pria yang kedua punya berkas borgol di pergelangan tangannya. Jadi, kamu memutuskan untuk mempercayainya. Kamu melirik saudarimu dan menyadari kalau dia juga berpikiran sama. Kamu menganggukkan kepala dan masing-masing dari kalian berjalan ke arah 2 pria yang lainnya dan tanpa aba-aba, kalian memukulnya. Pria di tengah mengacungkan ibu jarinya dan menyuruhmu mengikutinya. Kalian kembali berada di dalam labirin, terus berbelok lagi dan lagi. Apa dia benar-benar tahu arahnya? Sudah berapa lama dia di sini? Bahkan kamu pun mulai khawatir kalau kamu membuat keputusan yang salah. Tapi kemudian, kamu berhadapan dengan pintu logam yang sangat besar. Untuk membukanya, kamu harus memasukkan kata sandi. Untungnya, ada petunjuknya lagi. Catatannya bertuliskan 5 Maret, 1 April, 3 Juni, 4 Juli. Itulah sebabnya pria ini berkeliling mencari orang untuk membantunya. Dia tidak bisa memecahkan kodenya. Apa kamu bisa? Lima Maret adalah angka kelima dari kata Maret, yakni T. Begitu pula huruf pertama dari April adalah A. 3 Juni adalah N, dan 4 Juli adalah I. Kata sandinya adalah tani. Kamu memasukkan sandinya. Hore, berhasil! Kuncinya berbunyi klik dan kamu membuka pintu yang berat itu. Kamu berhasil! Akhirnya kamu berada di luar ruangan. Saat itu pagi hari, rupanya kamu menghabiskan semalam suntuk di dalam sana. Tapi tunggu, apa kamu mendengar sesuatu? Bunyi langkah kaki, mereka mengejarmu. Dan kamu harus segera berlari ke tempat yang aman. Ada 3 arah di hadapanmu, di sebelah kiri ada hutan yang gelap, lurus ke depan ada sebuah kota, dan di kanan ada danau. Arah mana yang kamu pilih? Kamu harus segera menuju kota, ada banyak orang di sana. Ayo, tunggu apa lagi? Kabur!